Oke, halo semuanya. Ketemu lagi nih di video kedua saya. Masih sama seperti video sebelumnya. Video ini dibuat untuk pemenuhan salah satu tugas mata kuliah yang saya ikuti, yaitu Sistem Informasi Geografis. Teman-teman yang belum nonton video pertama saya, boleh tuh nonton video itu dulu setelah ini. Nah, jadi di video ini saya akan menggunakan salah satu program yang memanfaatkan fitur Google Maps, yaitu Street View. Ini program yang dibagikan oleh dosen saya, Pak Ray Virgana. Jadi untuk menggunakan program ini, kita cukup mengganti beberapa baris kode di viewer.html. Nah, jadi ini tuh sebenarnya program apa? Program ini itu namanya Hyperlapse Street View. Jadi teman-teman pasti udah tahu kan fitur Street View di Google Maps. Nah, jadi Hyperlapse Street View ini mengumpulkan beberapa titik dari titik awal yang kita tentukan sampai titik akhir dan membuatnya menjadi satu video hyperlapse. Tapi video itu bisa kita pause dan bisa kita pakai seperti Street View pada umumnya. Jadi kita buka dulu filenya. Ini saya sudah buka viewer.html. Ini filenya. Pertama yang kita atur itu start point. Nah, jadi kita akan membahas tempat ini, perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah jika kita lewat jalur selatan ya. Kenapa saya bahas tempat ini? Jadi saya kalau mudik pakai kendaraan pribadi ke Banyumas, pasti lewat jalur selatan ini dan pasti lewat perbatasan ini. Perbatasan ini menghubungkan dua kota kabupaten di Jawa Barat, ada kota Banjar dan di Jawa Tengahnya Kabupaten Cilacap. Di perbatasan ini juga ada dua monumen yang cukup menarik. Nah, nanti kita bahas. Jadi pertama kita ambil dulu titik awal, latitude longitude titik awal. Saya ambil dari Polres Banjar. Ini kita copy. Lalu dipasang di variabel start point. Ini pakai JavaScript ya. Oke, start point sudah dipasang. Dan titik akhirnya kita pasang di SPBU Kecamatan Dayeuh Luhur ini. Ini sudah masuk Jawa Tengah ya. Oke. Lalu untuk look at point ini adalah arah kita melihat. Nanti disarankan disamakan seperti endpoint saja. Jadi saya pakai variabel endpoint di sini. Selanjutnya kita atur jumlah frame yang di generate dari titik awal dan titik akhir di sini. Di next point saya pasang 1000 saja karena mungkin RAM saya masih kuat. Lalu FOV ini jarak pandang saya atur 80 saja. Dan untuk milis ini adalah kecepatan per titik. Saya atur 30 milisecond. Jadi itu yang perlu diatur di file viewer.html. Selanjutnya file ini bisa kita buka di browser. Open with Brave web browser. Jadi seperti ini tampilannya. Pertama dia blank dulu karena sedang loading package ada 39. Jadi ini titiknya sudah kita atur, ini titik awalnya dan ini titik akhirnya. Kita tunggu saja sampai
Loadingnya selesai. Coba kita refresh lagi. Nah, ini sudah mulai tapi tampilannya belum muncul. Jadi kita refresh lagi aja. Ini kenapa kita mulainya dari Bandung? Karena kita lupa mengatur titik untuk view-nya. Itu bisa kita atur di start point. Nah, di sini start tengah kita atur saja dari start point. Oke. Harusnya kita mulainya viewpoint-nya dari start point. Nah, ini sudah benar ya. Dia sedang mengenerate titik-titiknya. Ya, kita ada di perbatasan. Lalu kita tunggu saja sampai muncul tampilan hitam seperti tadi. Oke, jika muncul tampilan hitam ini, berarti kita sudah bisa play. Nah, seperti ini. Kita mulai jalan dari Polres Banjar. Jadi ini yang namanya Hyperlapse Street View. Program ini mengumpulkan beberapa titik tertentu di antara dua titik yang kita tentukan. Jadi ini seperti jalan-jalan tanpa meninggalkan tempat kita. Oke, kita sudah melewati perbatasan. Nah, setelah mencapai titik akhir, kita akan kembali lagi ke titik awal. Jadi seperti itu Hyperlapse Street View-nya. Oke, kita bahas monumen yang tadi saya maksud. Kita kembalikan dulu ke titik awal ya. Di sini juga kita bisa atur parameter tadi, seperti kecepatan bisa diatur di sini, dan FOV-nya. Oke, sedikit lagi. Nah, di sini teman-teman. Ini agak kelewat ya. Oke, jadi tugu yang saya akan bahas pertama adalah tugu perbatasan Jawa Barat. Kita pakai Street View dari Google Maps-nya saja karena di program ini kurang terlihat. Nah, itu tugunya yang kujang. Coba kita ke previous frame. Oh, terlalu jauh. Oke, jadi kita pakai di sini saja. Nah, ini adalah tugu perbatasan Jawa Barat di Kota Banjar.
Bentuk tugu ini adalah kujang sebagai identitas dari Provinsi Jawa Barat, di mana kujang adalah senjata tradisional provinsi ini. Di samping Tugu Kujang ini terdapat Tugu Kodam Siliwangi. Tugu ini memiliki ketinggian 15 meter. Bahannya terdiri dari rangka besi dan fiberglass berwarna keemasan untuk menambah kesan megah. Di atas tugu ini masing-masing dipasang penangkal petir. Ini kita bisa lihat penangkal petirnya untuk mengantisipasi sambaran petir. Tugu ini selesai dibangun pada tahun 2012. Ya, jadi ini adalah tugunya dan ke sana ada jalan menuju Provinsi Jawa Tengah. Oke, selanjutnya kita ke next frame. Nah, ini adalah perbatasannya. Jembatan ini namanya Jembatan Cijolang, jembatan yang membatasi perbatasan Jawa Barat dengan Jawa Tengah. Di bawahnya mengalir Sungai Cijolang yang bermuara di Citanduy di selatan. Muaranya di sini. Ini muaranya ke Pantai Kalijati. Oke, kita kembali ke perbatasan lagi. Nah, kalau kita maju lagi, kita sudah masuk Provinsi Jawa Tengah. Selamat datang di Jawa Tengah. Nah, di perbatasan Jawa Tengah ini terdapat satu monumen yang ikonik, yaitu Monumen Pangeran Diponegoro. Jadi ini monumennya. Hanya saja di program ini terlewat, jadi kita pakai Google Maps lagi. Nah, ini dia monumennya. Monumen Pangeran Diponegoro yang sedang menaiki kuda. Jadi, sedikit sejarah, Pangeran Diponegoro adalah seorang pahlawan nasional yang memimpin Perang Diponegoro atau Perang Jawa selama periode 1825 hingga 1830 melawan pemerintah Hindia Belanda. Pangeran Diponegoro ini meninggal pada tanggal 8 Januari 1855 di Makassar. Ada sedikit info menarik. Banyak sumber mengatakan patung kuda memiliki makna tersendiri. Jika kedua kaki kuda diangkat, maka orang yang menaikinya meninggal di medan perang. Jika hanya salah satu kaki yang diangkat, berarti orang yang menaikinya meninggal akibat luka dari perang. Dan jika tidak ada kaki yang diangkat, maka orang yang menaikinya meninggal secara normal karena sakit atau usia lanjut. Menariknya, di monumen ini kuda Pangeran Diponegoro digambarkan mengangkat salah satu kakinya. Artinya beliau meninggal akibat luka perang. Padahal, menurut sertifikat kematian resminya, Pangeran Diponegoro meninggal akibat usia lanjut selama pengasingan oleh pihak Belanda di Makassar. Teman-teman tahu info lainnya? Kalau tahu bisa komen ya di bawah. Kita sharing pengetahuan. Jadi ini adalah perbatasannya. Ke sana Jawa Barat dan ke sana lanjut Jawa Tengah. Oke, kita ke next frame. Selanjutnya ada tugu yang menarik untuk dibahas juga. Nah, ini dia. Nah, ini.
Di sini ada tugu lagi. Menurut saya bentuk tugu ini seperti kayon yang dibelah dua. Teman-teman tahu kayon? Kayon wayang. Nah, ini. Kayon ini adalah salah satu alat dalam seni pewayangan, biasanya digunakan saat membuka, penutup, atau peralihan cerita dalam suatu pertunjukan wayang. Bentuknya ada macam-macam, jadi mungkin tugu ini mengambil bentuk dari kayon yang dibelah dua, atau bisa jadi mengambil bentuk seperti candi yang berundak-undak. Ini ada di kiri dan kanan. Ini bentuk seperti kayon yang dibelah atau candi. Saya hanya mengira-ngira karena informasi tentang tugu ini agak sulit untuk ditemukan. Tapi tugu ini menandakan kalau kita sudah masuk ke Provinsi Jawa Tengah. Sugeng Rawuh, selamat datang di Jawa Tengah. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan perjalanan kita. Sampailah kita di tujuan akhir, yaitu di SPBU Pertamina Dayak Luhur. Nah, ini dia. Ini adalah tujuan akhir kita di Hyperlapse Street View. Setelah ini ke arah timur hanya ada jalan provinsi, pemukiman, dan perkebunan di kiri kanan jalannya. Kalau ke timur lagi kita akan sampai di daerah Wanareja, Majenang, dan beberapa daerah lain. Ada juga tempat lahir saya, yaitu di Banyumas. Baik, sekian untuk video Hyperlapse review kali ini. Kita istirahat dulu di SPBU tadi. Sampai ketemu di video dan perjalanan selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat.